Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Latar belakang pembentukan dinasti memang sangat sedikit unik. Ada beberapa peristiwa di antaranya antara lain, yang pertama meninggalnya Utsman, sang khalifah Khulafaur Rasyidin. Ini bisa dibilang pemicu utama terbentuknya dinasti Umayyah, karena kematiannya modal awal berdirinya dinasti besar tersebut. Yang kedua, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah ini dibunuh oleh orang Khawarij yang mengatakan keluar dari pihak Ali. Yang ketiga, penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali. Karena Hasan sudah tidak sanggup menahan desakan dari pihak Muawiyah, maka akhirnya ia pun memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah dan peristiwa itu disebut dengan Amul Jamah. Karena tiga faktor tersebut, maka lahirlah dinasti besar yang nantinya akan menguasai daerah sampai Eropa. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia khalifah pertama dan sebagai pendiri dinasti ini. Kebijakan dari sang khalifah pertama ini sangat berpengaruh dalam perluasan wilayah Islam yang meliputi Mesir, Spanyol, dan Afrika. Berikut nama-nama khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah, yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid, yang keempat ada Marwan bin Hakam, yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan, yang keenam ada Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz, kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh ada Hisham bin Abdul Malik, 11 ada Walid bin Yazid, yang ke-12 ada Yazid bin Walid, yang ke-13 adalah Ibrahim bin Walid, yang ke-14 adalah Marwan bin Khalifah Muhammad. yang dikenal dengan ketegasan ini memiliki kebijakan yang sangat berpengaruh dalam sistem ekonomi maupun moneter. Ia membuat mata uang dan mewajibkan seluruh pegawai instansi negara baik yang berada di Arab ataupun di luar Arab untuk berbahasa Arab. Yang kedua, Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik merupakan anak kelima dari Khalifah dinasti Umayyah. Pada masa ia memimpin dinasti Umayyah, disitulah masa keemasan dinasti Umayyah tercapai. Harta yang banyak dan melimpah dan pembangunan terus dilaksanakan di mana-mana. Yang ketiga, Sulaiman bin Abdul Malik. Saudara Walid ini memang tidak sejaya waktu Walid memimpin, namun khalifah ini terkenal karena aksinya yang banyak menghentikan pemberontakan. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah kelima. Itulah sebutan yang pantas pada khalifah ini karena sikapnya yang peduli kepada rakyat dan tidak suka bermewah-mewahan, membuatnya mendapatkan julukan tersebut. Dinasti Umayyah yang berkuasa lebih dari 90 tahun tersebut sudah menginvasi daerah luar Arab bahkan sampai ke Konstantinopel. Adapun daerah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah antara lain: 1. India. Kekuasaan dinasti besar ini membentang dari Khurasan sampai daerah Sind. Kedua, Afrika Utara. Penaklukan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Hudais ini berhasil menembuskan pedangnya ke wilayah Tunisia. Ketiga, Konstantinopel. Wilayah yang terkenal dengan benteng besar ini sempat dibuat geger atas serangan dari pasukan Muawiyah yang mencoba merobohkannya, namun selalu berakhir dengan perjanjian damai. Bukan hanya ketiga daerah di atas, tetapi kekuasaan dinasti Umayyah juga membentang sampai Asia Tengah. Namun, bukanlah suatu peradaban yang elok jika tidak dimulai dari pendidikan yang bagus. Dinasti Umayyah memiliki sistem pendidikan antara lain 1. Khutab, yaitu tempat untuk anak-anak belajar membaca atau menulis. Yang kedua, masjid. Setelah tamat dari khutab, pendidikan dilanjutkan dengan belajar mengaji, hadis, dan ilmu lain di dalam masjid. Yang ketiga, pendidikan istana. Pendidikan ini memang dikhususkan untuk mereka orang-orang yang keturunan bangsawan dan anak raja. Yang keempat, balai pertemuan. Balai ini biasanya diisi oleh alim-alim yang memang pandai di bidangnya guna membahas dan memecahkan suatu masalah. Sistem pendidikan yang bagus tersebut menghasilkan banyak cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, nahwu, tarikh, geografi, kimia, dan kedokteran. Dan di setiap bidang diisi oleh beberapa ilmuwan atau ulama seperti Ibnu Abbas dalam ilmu tafsir, Abu Hurairah dalam ilmu hadis, Hasan al-Basri dalam ilmu tasawuf, dan masih banyak lagi. Tetapi tetap saja hari akan berganti bulan dan bulan akan berganti tahun. Dinasti besar ini pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dinasti besar ini akhirnya menutup masa kejayaan. Adapun faktornya antara lain yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama, pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kontroversi yang menyebabkan terjadinya perang saudara
antara putra mahkota. Yang kedua adalah fanatisme suku Arab. Kefanatikan yang sangat berlebihan akan suku dan bahasa Arab justru dapat menjadi bahan bakar utama untuk menghancurkan dinasti ini. Yang ketiga, melemahnya dinasti Umayyah. Kelemahan khalifah dari generasi ke generasi ini bisa disadari oleh sikap berfoya-foya dari kurang bertanggung jawab dan memimpin dinasti besar ini. Yang keempat, gerakan oposisi. Gerakan oposisi ini sudah lama ingin menumbangkan dinasti ini karena kekejaman dan kefanatikan. Adanya gerakan oposisi terbagi menjadi tiga. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawaris, yang ketiga Mawali. Namun ada beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang rusuhnya dinasti ini, yakni revolusi Bani Abbas. Revolusi yang memang sudah dirancang memulai semuanya dari pemanfaatan orang-orang Mawali yang merasa dihianati oleh dinasti Umayyah. Pemimpinnya ialah Muhammad bin Ali bin Abdullah. Mereka menamai dirinya sebagai keturunan Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah. Awalnya hanya berupa gerakan rahasia, namun lambat laun berujung pada peperangan yang kita kenal sebagai Perang Azab. Peperangan yang dimulai pada tahun 132 Hijriah sampai 191 Hijriah dengan pasukan Marwan 120.000 pasukan melawan 20.000 pasukan yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ali ini berada di daerah Sungai Azab di Irak. Dan setelah peperangan berkecamuk, akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdullah bin Ali, dan pada saat itu juga berdirinya dinasti besar yang berkuasa selama berabad-abad, yakni dinasti Abbasiyah.